warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Fira. Pada pagi hari ini saya akan melakukan percakapan pra observasi kelas. Jadi insya Allah besok pada tanggal 26 ya. Tanggal 26 kita pada tanggal 23 Oktober kita akan mengadakan observasi kelas, lihat langsung kegiatan pembelajaran di kelas. Pada pagi hari ini kita akan coba melihat persiapan yang sudah dilakukan oleh Pak Tera selaku guru mapel produktif kelas 11 ya. Materinya tentang apa? Besok tanggal 23 itu. Materinya yang akan kita sampaikan tentang DNS Server. Kemudian tujuan apa? Pembelajarannya mungkin. Jadi tujuan pembelajarannya siswa nanti bisa memahami tentang konsep DNS Server, kemudian juga bisa membuktikan konsepnya. Kemudian itu dengan cara kita nanti tanya jawab. Kemudian nanti akan saya demonstrasi servernya, kemudian kliennya, kemudian bagaimana cara DNS server itu didesain. Kemudian area pengembangan yang tidak dicapai, baik itu secara mungkin pengetahuan maupun secara praktek. Kan tadi tujuannya ada dua itu. Pengembangannya itu kalau misalnya kita hanya konsep saja itu cukup berteori saja. Selanjutnya kita kembangkan dengan itu tadi cara kerjanya DNS itu dengan cara mensimulasikan. Kita simulasikan dengan software pakai tracer. Baik, mungkin ada strategi khusus yang perlu disiapkan untuk supaya pembelajarannya lancar. Strateginya kita ya tadi. Yang pertama kita tes diagnostik dulu. Oh gitu. Jadi tujuannya untuk apa itu? Diagnostik itu untuk mengetahui apakah siswa itu sudah memahami materi-materi sebelumnya. Jadi sebelum ke materi ini DNS itu siswa harus sudah tahu tentang jaringan dasar, sudah tahu tentang IP, basic. Itu kita tes dulu. Ketika siswanya nanti sudah 90% lah yang oke, yang lolos, itu berarti kita bisa memulai pembelajaran. Kemudian di samping pembelajaran utama yang kita sampaikan ke anak-anak, ini ada tuntutan untuk adanya pembelajaran sosial emosional ya. Mungkin ada kesadaran diri dan manajemen diri itu biasanya di mana ya Pak? Kesadaran diri dan manajemen diri. Nah, pada saat pembelajarannya nanti kan ada demonstrasi. Saya praktekkan, siswanya mendudukkan. Kemudian setelah itu akan kita challenge dengan cara kita tambahkan misalnya server DNS-nya satu, kemudian kita tambahkan server lain untuk menunjang DNS-nya ini tadi. Dari situ kita menuntut kesadaran diri, kemandirian siswa. Mungkin karena ini banyak ya, kalau 36 ya misalnya. Mungkin ada strategi khusus supaya masing-masing bisa efektif di dalam diskusi atau ada apa gitu mungkin anak. Nah, ini tapi masih dalam rencana. Apa nanti mungkin lihat situasi kondisi juga. Kalau saya itu biasanya nanti kan kelihatan ketika siswanya itu ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sangat lambat gitu. Nah, yang cepat itu biasanya selesainya benar-benar cepat dan dia pahamnya juga sangat cepat. Itu biasanya saya lakukan tutor sebaya karena menurut saya pribadi itu ketika nanti ada tutor sebaya, siswanya itu lebih paham ketika dijelaskan oleh siswa yang lain. Formatif. Yang diagnostik tadi ya sebelum pembelajaran. Kemudian asesmen formatif itu
ketika saya challenge tadi, Okay. di challenge itu apakah siswanya sudah bisa memahami tentang cara kerja DNS-nya atau belum? Tentunya ini ada juga dilengkapi dengan KPD atau job sheet atau KPD ya. KPD ya. Itu ada KPD pendukung. Ada KPD, tapi lebih ke ini sih. KPD-nya itu hanya sekedar KPD saja, karena prakteknya ya tetap kita harus demonstrasi. Jadi tidak bisa KPD itu benar-benar diri sendiri. Baik, Pak Bera, saya kira sudah sangat cukup ini informasi untuk besok. Tinggal kita menunggu pelaksanaan untuk kegiatan pembelajaran besok pada tanggal 23 Oktober. Terima kasih banyak waktunya Pak Bera. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa? Masih ingat? DHCP. DHCP server ya. Kita sudah membahas bagaimana prosesnya, kita sudah bisa mempraktekkan di kerja. Materi selanjutnya adalah ini. Apa? DNS server. Dan tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk memahami bagaimana konsep DNS server. Kemudian Anda nanti juga bisa tahu bagaimana cara kerja DNS server. Seperti biasanya, kita nanti akan mulai dengan tes diagnostik dulu. Untuk pemahaman dasar Anda, saya mau ngecek. Biasa juga pakai Google Form. Selanjutnya nanti Anda akan saya minta untuk browsing sendiri, cari tahu sendiri dulu materinya DNS itu apa. Kemudian nanti kita juga akan mendemonstrasikannya dengan software simulasi itu pakai ini. Silakan akses linknya di situ s.id 1in3. Kelihatan nggak ya? Kelihatan? s.id 1in kecil q besar rc. Ketika Anda mau browsing, aplikasi apa yang Anda buka? Apa? Web browser. Contohnya apa web browser? Saya mau browsing, saya mau buka Google. Yang saya ketikkan apa? Salah satu? Google.com. Yang saya ketikkan di sini adalah Google.com. Nah, tampilan seperti ini. Ini yang menampilkan siapa? Yang kan 100 ya. Silakan ubah menjadi 192.168.100 nomor persesi. Misalnya nomor persesi saya 37. Berarti ID-nya menjadi 192.168.137.x. Untuk alamat ID. Sedangkan server 1 yang sebelah kiri itu diganti dengan nama depan.com. Misalnya nama depan saya merah.com. Server 2 saya kira semuanya sudah mengumpulkan. Bisa perhatikan di sini. Sekarang mari kita simpulkan materi kali ini. Jadi apa itu DNS? Salah satu? Apa itu DNS? Apa itu DNS server? Silakan.
biasa. Luar biasa. Jadi DNS tadi saya ibaratkan dengan apa? Dengan apa? Kontak HP. Dimana kalau kontak HP itu menerjemahkan dari nomor ke nama kontak atau nama kontak ke nomor HP ya. Sedangkan kalau DNS itu menerjemahkan dari nama domain ke IP atau juga bisa sebaliknya dari IP ke nama domain. Nah, sampai sini cukup jelas ya. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak ada? Materi selanjutnya adalah bukan materi selanjutnya. Kita hari ini baru bahas konsep ya. Berarti selanjutnya kita akan mempraktikkan membuat DNS server. Tidak hanya simulasi saja, kita akan mempraktikannya dengan sistem operasi Debian. Kalau yang kemarin kita praktikkan DHCP server, besok kita praktikkan DNS. Dan tentunya tidak akan semudah ketika kita menggunakan paket tracer. Ya agak ribet-ribet sedikit lah ya. Oke, mungkin itu saja untuk hari ini. Silakan salah satu mungkin doa. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Pak Daerah Zulkarnain sehat? Alhamdulillah Pak. Oke, mohon maaf ini tadi di sela-sela ngajar ini saya minta waktunya agak sebentar untuk siang hari ini kita akan melakukan coaching terkait dengan di Jumat minggu kemarin kita sudah pra observasi, kemudian Senin kemarin kita adakan observasi di kelas terkait dengan kegiatan pembelajaran Pak Bera. Bagaimana perasaan setelah kemarin kita melakukan pembelajaran, terus kemudian saya juga ikut melihat di dalamnya. Jujur ini, ketika pembelajaran itu ada inovasi gitu, seperti itu. Oh, bagaimana? Yang jelas kita ya bisa tampil yang lebih maksimal. Ya walaupun antara rencana yang sudah saya buat dengan belajar itu tidak benar-benar 100% jadi kenyataan di pada saat belajar. Iya, karena jam pelaksanaan tidak 100% ya. Tidak 100%. Itu kenapa kira-kira? Kalau saya sendiri mungkin ada kadang keskip, misalnya pada saat penyampaian tujuan belajar di awal itu harusnya disampaikan dulu sampai runtuh sampai siswanya tertarik mau belajar, itu baru kita mulai pembelajaran. Tapi kadang saya terlalu fokus pada materinya, jadi tidak berusaha menarik siswanya untuk tertarik pada pembelajaran yang akan saya ampu, tapi malah saya fokusnya ke materinya. Pokoknya gimana caranya materi ini tersampaikan. Iya. Tapi kemarin sebenarnya sudah sampaikan gitu. Tujuan gimana Pak? Yang sampaikan terkait dengan memahami konsep DNS tidak disampaikan juga. Dan sebelum menyampaikan materi kemarin sebenarnya juga ada apa ya istilahnya? Pertanyaan teman. Iya. Tujuan sampaikan itu kira-kira. Tapi kalau dari siswanya gitu, ketika saya amati siswanya, walaupun sudah ada pertanyaan mantik, walaupun saya sudah menyampaikan tujuan, walaupun tujuannya juga hanya
memahami konsep DNS server. Ya. Itu saya lihat siswanya itu masih belum merasa tertarik dengan materi yang saya berikan. Jadi mungkin masih kurang sesuatu di situ. Mungkin ada inovasi sebelumnya mungkin dengan apa yang kemarin dilaksanakan, karena kan mungkin ada pengalaman masa lalu yang mungkin bisa diceritakan mungkin apa itu. Nah, dulu sebelum COVID ini, jadi pembelajaran ini kan materinya ya hampir-hampir sama di tahun-tahun sebelumnya tentang DNS server. Ini saya selalu melakukan demonstrasi dulu, mencontohkan kepada siswanya. Nah itu dulu saya hanya pakai LCD proyektor saja, tapi ternyata ada masalah. LCD proyektor itu ketika siswanya 36, padahal yang didemonstrasikan adalah live desktop komputer, itu yang belakang nggak kelihatan, entah siswanya merasa terlalu cepat pada saat saya menjelaskan. Nah itu tidak efektif dengan LCD proyektor itu masih tidak efektif. Nah setelah itu saya coba bagaimana caranya, kan seluruh siswanya juga ada di depan komputer. Seharusnya komputer itu bisa saya manfaatkan untuk menampilkan apa yang saya demonstrasikan di depan. Dari situlah saya coba cari software untuk yang namanya screen share. Screen share. Itu tuh apa itu? Screen share atau screen stream itu, jadi segala yang saya tampilkan di desktop saya, di komputer di depan saya, yang itu ditampilkan di proyektor, itu juga tampil di layarnya siswa. Karena yang belakang itu walaupun sudah saya tampilkan di LCD proyektor nggak kelihatan. Karena jarak luas ya. Luas ya. Tapi kalau dia ditampilkan di layarnya sendiri, nah pasti kelihatan. Apakah itu menjamin, ya kira-kira menjamin ke anak akan paham gitu? Kalau menjaminnya itu ya